Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Ivana Surya Putri dari 12 IPS 1. Hari ini saya akan membahas tentang konflik Lautan Cina Selatan dan peran ASEAN dalam konflik ini. Lautan Cina Selatan adalah lautan tepi bagian dari Samudra Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan dengan luas kurang lebih 3.500 km persegi. Lautan Cina Selatan ini merupakan area strategis di mana lautan ini berbatasan langsung dengan perairan Brunei, Filipina, Malaysia, Taiwan, Vietnam, dan Cina. Lautan Cina Selatan ini menjadi perairan yang rawan akan konflik terbuka karena setelah Cina mengklaim sepihak sebagian besar teritorial tersebut. Alasan utama mengapa Lautan Cina Selatan diperebutkan adalah karena Lautan Cina Selatan ini memiliki keberadaan harta terpendam di dasar laut dan alasan lainnya karena pertama, Lautan Cina Selatan ini memiliki banyak pulau dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Kedua, terletak di jalur perdagangan internasional. Ketiga, kaya akan sumber daya hayati. Keempat, memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam. Dan kelima, salah satu rute pelayaran internasional paling sibuk di dunia. Sehingga dari alasan-alasan inilah Lautan Cina Selatan masih diperebutkan hingga saat ini. Latar belakang terjadinya sengketa Lautan Cina Selatan adalah diawali oleh Cina yang mengklaim sebagian besar kawasan Lautan Cina Selatan yang terbentang ratusan mil dari selatan sampai timur di Provinsi Hainan. Cina mengatakan hak mereka atas kawasan itu bermula dari 2000 tahun lalu dan kawasan Paracel dan Spratly merupakan bagian dari Cina. Tahun 1947, Cina mengeluarkan peta yang merinci klaim kedaulatan negara tersebut. Di peta itu menunjukkan 2 rangkaian pulau yang masuk dalam wilayah mereka. Ancaman yang terjadi pada sengketa Lautan Cina Selatan ini adalah banyak negara-negara yang melakukan pemberontakan, seperti bentrokan antara Cina dan Vietnam, yang dimana Cina menguasai Paracel dari Vietnam tahun 1974, sehingga menewaskan beberapa tentara Vietnam. Lalu tahun 1988, kedua belah pihak bentrok di Spratly dan Vietnam lagi-lagi harus kehilangan 70 tentara. Filipina pun juga terlibat dengan ketegangan kecil dengan China, Vietnam, dan Malaysia. Dan ketegangan terakhir ini juga melibatkan Cina di mana para pejabat Beijing mengeluarkan pernyataan keras termasuk peringatan kepada negara lain yang mengklaim untuk menghentikan eksplorasi mineral di kawasan itu. Filipina juga menuduh bahwa Cina menyusun kekuatan militer di Spratly dan klaim yang tidak dapat dipastikan menyebutkan bahwa Angkatan Laut Cina sengaja menyabotase 2 operasi eksplorasi Vietnam yang dimana menimbulkan protes anti-Cina terbesar di jalan-jalan Hanoi dan Ho Chi Minh. Vietnam juga telah mengadakan latihan militer dengan peluru tajam di lepas pantai mereka, dan operasi itu dianggap Beijing sebagai langkah provokasi. Apa peran ASEAN dalam sengketa Lautan Cina Selatan? Sebelum kita mengetahui peran ASEAN dalam sengketa Lautan Cina Selatan, ada baiknya kita harus mengetahui apa itu ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan sebuah organisasi regional yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. ASEAN sendiri terdiri dari 10 negara yang dimana dulunya hanya beranggotakan 5 negara, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Peran ASEAN dalam kasus sengketa Lautan Cina Selatan ini berada pada posisi yang rumit, karena 4 negara yaitu Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Filipina yang merupakan anggota ASEAN terlibat dalam sengketa Lautan Cina Selatan, dan diantaranya mengklaim kedaulatan atas sebagian bahkan semua wilayah Pulau Spratly, sehingga menyebabkan ASEAN tidak bisa dijadikan sebagai mediator atau pihak ketiga, karena akan mempengaruhi arah pendekatan ASEAN. ASEAN sendiri mempunyai apa yang disebut ASEAN Way. Upaya penyelesaian konflik Lautan Cina Selatan adalah pertama, ASEAN Way ini bertugas mengatur kode etik perilaku antar negara serta proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada konsultasi dan konsensus. Manfaat ASEAN Way dalam kerjasama keamanan di Lautan Cina Selatan ini sedang diuji saat Asia Pasifik sedang mengalami transisi kekuatan di mana terjadi peningkatan
pengaruh ekonomi dan politik Cina yang mengikis posisi Amerika Serikat sebelumnya sebagai satu-satunya negara adidaya yang tak tertandingi. Kedua, dekonstruksi prinsip non-interference, constructive engagement, dan proactive engagement. Ketiga, memaksimalkan implementasi kebijakan Code of Conduct dan Declaration on the Conduct of Parties in the South Tiongkok Sea. Dan terakhir, menyatukan perspektif dan mengesampingkan kepentingan antar negara-negara anggota ASEAN. Dan dari upaya-upaya yang sudah disebutkan, ASEAN berharap konflik ini yang berkepanjangan direalisasikan dan alhasil akar permasalahan tidak muncul kembali. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.